Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan yang jelas untuk Anda yang sore hari ini mungkin masih ada agenda untuk mobile, hati-hati ya sekali lagi karena kondisi cuaca yang sore hari ini sepertinya ruas jalan juga masih cukup basah karena baru saja diguyur hujan ya untuk Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan aktivitas Anda semuanya lancar sampai pulang kerja nanti. Semoga juga tidak ada kepadatan arus lalu lintas ya yang menghambat aktivitas Anda. Baik, sore hari ini senang sekali saya Tika Amsar dapat hadir untuk menemani Anda di program Dinamika Kita. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya bertugas sore hari ini bersama Kanza yang di redaksi. Tapi untuk mengawali perjumpaan kita sore hari ini, spesial untuk Anda, saya akan ajak Anda berbincang tentang sosialisasi penutupan alun-alun Sidoarjo pada malam tahun baru. Nah, seperti apakah? Saat ini saya di studio sudah kedatangan tamu, telah hadir dari unit Kamsel Satlantas Polresta Sidoarjo, ada Ibda Karisma Afriansa SH. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Kayaknya deg-degan ini kayaknya ya. Enggak, karena cuacanya lagi mendung, jadi bawaannya kayak pagi gitu ya Dan ya. Iya, makanya saya berangkat dari sini mendung tuh ini pagi ini ya. Gitu ya. Sudah sore. Udah sore nggak kerasa ya. Terasa. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat ya ini Dan ya. Wah, kayaknya seperti sibuk sekali nih. Iya Mbak. Alhamdulillah, tapi sudah sempat hadir di studio Suara Sidoarjo karena ini ada kabar yang juga perlu diinformasikan secara jelas begitu ya kepada masyarakat Sidoarjo. Nah, sahabat, mendampingi Ibda Karisma Afriansyah telah hadir juga ada Ibda Devi Francisca SHMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, walaupun cuaca lagi nggak bersahabat ya tentunya. Nah itu dia ya. Bagi yang sore-sorenya suka menikmati kopi dan juga pisang goreng kayaknya bersahabat nih. Iya benar. Tapi kalau yang masih beraktivitas, nah ini dia ya. Mudah-mudahan semuanya lancar deh ya, tidak terganggu walaupun kondisinya hujan. Ya. Oke. Baik, sore hari ini sahabat kita akan menanyakan secara langsung begitu ya terkait sosialisasi penutupan alun-alun Sidoarjo pada malam tahun baru. Jadi alun-alun Sidoarjo ini ditutup begitu. Seperti apa sih ini? Yang ditutup alun-alunnya saja atau ruas jalannya nih Dan? Nah, jadi gini Mbak Tika ya, kita perlu perjelaskan. Jadi sesuai dengan Inmendagri ya, ini sudah ada suratnya, Inmendagri nomor 66 tahun 2021 tentang penutupan seluruh alun-alun di Indonesia. Jadi seluruh alun-alun di Indonesia itu ditutup. Jadi hanya pengunjungnya tidak boleh masuk ke area alun-alunnya. Jadi untuk menghindari apa sih? Biasanya kan kalau alun-alun itu kan anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemudi itu kan sering berkerombol, kemudian berkerumun. Nah, karena masih di era COVID-19 ini kita memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak berkerumun di suatu tempat. Nah, mumpung di sini ada sesuai dengan Inmendagri nomor 66 itu bahwasanya untuk penutupan di area alun-alunnya. Jadi alun-alun itu ditutup. Jadi pengunjung yang mau nongkrong di situ pada nanti saat tahun baru dilarang untuk sementara ini. Oke, baik. Jadi ini penutupannya hanya saat malam tahun baru saja kah atau sebelumnya nih sudah mulai ada penutupan untuk alun-alun? Iya, untuk di area alun-alun sendiri itu hanya pada saat malam tahun barunya aja. Jadi pada tanggal 31 mulai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai tanggal 1 pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik. Jadi malam tahun baru sampai paginya gitu aja. Ya. Oke, baik. Nah, ini memang berarti serentak ya dilaksanakan sesuai Inmendagri tadi begitu. Iya, betul. Nah, sejauh ini untuk persiapan sendiri dengan adanya penutupan alun-alun Sidoarjo ini seperti apa yang dilakukan dari kepolisian sendiri, Nan? Jadi langkah-langkah kita untuk penutupan ini yang pertama kita memberikan sosialisasi dulu ya Mbak. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya nanti tanggal 31 sampai tanggal 1 pagi kita akan melaksanakan penutupan. Jadi masyarakat biar tahu dulu. Jadi nanti ketika kita melaksanakan penutupan
setidaknya masyarakat sudah tahu, sudah kita sosialisasikan kalau tanggal 31 pukul 20.00 sampai nanti tanggal 1 Januari 2022 akan kita laksanakan penutupan. Nah, setelah itu apakah itu juga akan ada dampak-dampak lainnya kan dan dengan adanya penutupan alun-alun Sidoarjo? Jadi nanti kalau seumpama di suatu tempat di alun itu banyak sekali kerumunan, baru nanti arus lalu lintasnya kita rekayasa. Nah, rekayasa lalu lintasnya seperti apa? Kita akan mengalihkan arusnya, Mbak. Jadi arusnya yang mau masuk ke dalam area alun-alun kita akan alihkan. Jadi sebelum masuk kita alihkan arah lalu lintasnya biar masyarakat yang mau masuk ke alun-alun tidak bisa. Jadi kita alihkan arusnya dengan melakukan rekayasa arus lalu lintasnya. Oke, nah ini kan berarti masyarakat yang misalkan dari arah Surabaya yang mau masuk ke arah kota Sidoarjo ini nggak bisa ya, Dan ya? Ya, nanti kita lihat kondisi di lapangan ya, Mbak, ya. Kalau memang sudah mobilitas masyarakat itu sudah banyak sekali, otomatis kita akan melakukan pengalihan arus. Tidak ada penutupan ya, penutupan arus lalu lintas tidak ada, hanya pengalihan. Ini dia yang perlu digarisbawahi ya, tidak ada penutupan tapi pengalihan arus saja. Nah, sudah adakah untuk rekayasa pengalihan arus lalu lintasnya, Nan? Jadi untuk pengalihan arus lalu lintas sudah kami siapkan. Jadi rekayasa lalu lintas sudah kami siapkan juga. Jadi mulai dari jalan arah selatan menuju ke utara akan kita belokkan. Jadi lewat lingkar timur? Lingkar timur. Oh, nanti sekitar situ. Nanti dari mana? Dari arah utara ke selatan. Nanti akan kita belokkan ke arah lingkar timur juga ya. Ke mana? Jalan yang Indah Border itu, Mbak. Itu masuk. Gitu. Kalau enggak ke arah jalan ke arah Transmart. Oke, baik. Jadi pengarusan kita. Untuk pengalihan arusnya ya, tapi itu melihat kondisinya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Jadi sementara ini yang ditutup adalah jika ada masyarakat yang akan berhenti di alun-alun untuk nongkrong di sana ya istilahnya begitu ya, Nan ya. Oke, baik. Nah, ini kan jadi memang masyarakat harus mengetahui hal ini begitu. Nah, sudah adakah langkah-langkah lain yang mungkin dilakukan untuk mengantisipasi adanya kegiatan masyarakat di malam tahun baru? Jadi kita sudah memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media massa, kemudian media online, kemudian kita juga memberikan sosialisasi secara tatap muka kepada masyarakat. Kemudian barusan tadi juga kita melaksanakan kegiatan kepada pengunjung di alun-alun Sidoarjo. Kita memberikan himbauan secara langsung bahwasanya nanti tanggal 31 sampai tanggal 1 akan ada penutupan. Selain itu juga di media sosial kita juga sudah kita upload juga tentang pengumuman untuk tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 itu ada penutupan di tempat alun-alun. Jadi bukan penutupan di jalannya ya, Mbak, tapi di area alun-alunnya. Termasuk juga para pedagang yang biasanya ada di sana itu tidak diizinkan gitu ya. Semua itu hanya karena mengurangi kerumunan daripada masyarakat. Karena kan kita meskipun COVID-19 sudah menurun, tetapi kita tetap harus waspada bahwanya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus 19 ini lebih meningkat lagi. Kita memberikan seperti tadi yang berkerumun kita hindari. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, ini saya ke redaksi dulu kan, Sa? Ya, terima kasih Mbak Dika. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Pak Fatur di Cemandi. Pak, untuk penutupan ini juga termasuk fasilitas olahraga juga. Kemudian dari Setiana di Balong Kerajaan, untuk jam malam resto dan kafe ini buka sampai jam 10 atau jam 9 malam, Pak? Karena infonya kurang jelas yang kami terima. Oke. Baik, dua pertanyaan yang sudah masuk, silakan. Ini boleh ditanggapi dulu nih. Mungkin yang tadi dari Balong Kerajaan ini sedikit berbeda dengan tema kita ya, terkait dengan penutupan kafe dan resto itu sampai jam berapa ya? Jam 10 atau jam 9 ya khusus untuk malam tahun baru. Terus juga dari Cemandi, penutupannya apakah juga termasuk untuk fasilitas olahraga nih? Jadi sesuai dengan Mendagri nomor 66 tahun 2021 bahwasanya untuk jam operasional kafe itu adalah jam 9 sampai jam 22. Jam 9 pagi sampai jam 22 malam. Jam 22 malam. Oke, sampai jam 10 ya. Nah, jadi nanti maksimal adalah jam 22.00. Jadi kafe harus tutup. Oke, baik.
Nah, Kemudian terkait dengan penutupan fasilitas olahraga di alun-alun Sidoarjo. Nah, tapi kalau malam-malam olahraga nggak sih sebetulnya? dan juga saya tambahin lagi Mbak, untuk kapasitas di kafe itu adalah 75%. Oke. Maksimalnya adalah 75%, pengunjung Iya. itu adalah kapasitas maksimalnya. Untuk boleh yang dine-in ya, Dine-in. makan di tempat ya, oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang terkait fasilitas olahraga ya. Ya, di alun-alun kan banyak ya fasilitas untuk masyarakat umum itu. Jadi kalau kami sih menganjurkan sih Mbak, kalau olahraga itu pagi aja. Iya, biasanya gitu. Kalau malam dialihkan, kalau malam nanti beda. Oh iya. Oke, baik. Iya, saya ke redaksi lagi. Ya, Kansa. Ada yang masuk lagi pertanyaan? Ya, ini dari Ramanda di Gemurung. Untuk penjual UMKM yang di sekitar alun-alun ini apa tutup atau dialihkan jualannya, Pak? Kemudian dari Fatia di Seruni, kalau dari konvoy sendiri adakah penertiban? Oke. Ini biasanya masih berkaitan ya terkait konvoy, terus nongkrong di suatu tempat begitu dan menyalakan petasan. Nah, ini gimana nih Dan? Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab tadi ya untuk masalah yang apa tadi yang Penjual di alun-alun itu, Iya. Untuk penjual yang terkait UMKM di situ juga akan mungkin juga akan dilarang berjualan di situ karena kan sesuai dengan Imendagri tadi untuk semua alun-alun itu kan semua ditutup. Iya. Jadi otomatis tidak ada aktivitas di dalam alun-alun tersebut. Jadi untuk para pedagang ya kemungkinan kita tidak perbolehkan untuk berjualan di situ. Hanya pada tanggal 30 sampai tanggal 1 aja. Oke, dan itu pun juga mulainya kan malam hari Malam ya? hari aja, Nah, ya. lantas bagaimana nih Dan jika ada masyarakat yang memang sebelumnya, sebelum jam 10 malam itu mereka sudah stay di sana? Apakah itu juga diminta untuk berpindah atau pulang atau seperti apa? Apakah memang sebelum jam 10 itu sudah ada mulai penertiban begitu? Ya, mungkin kita akan melakukan itu tadi Mbak, seperti yang kita sampaikan tadi. Mungkin kalau di situ sudah ada aktivitas ataupun sudah ada masyarakat yang sudah nongkrong ataupun berkerumun di situ, kita pasti akan menertibkan karena kita berpedoman pada Imendagri. Untuk alun-alun tetap pukul 22.00 harus ditutup, jadi tidak ada aktivitas, otomatis kita akan melakukan penertiban di situ. Oke. Jadi untuk masyarakat mungkin yang akan di situ akan kita tertibkan ya semua ya. Jadi akan kita kita kasih himbauan untuk bisa mungkin meninggalkan alun-alun itu karena akan ditutup pada pukul 22 sampai pukul 5 pagi. Ya, Oke. mungkin saya bisa tambahkan ya Mbak. Iya, silakan. Karena semua ini kan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Nah, dari situlah kita berangkat dari situ kita akan memberikan penertiban kepada masyarakat, tetapi secara dengan humanis, Mbak. Nah, kita memberikan himbauan kepada masyarakat secara humanis bahwasanya jam 10 sudah kita sterilkan untuk alun-alun. Untuk alun-alun ya. Di Mendagri juga sudah jelas bahwa tidak ada lagi perayaan pada saat malam tahun baru. Oke, baik. Jadi kalau mau rencana datang lebih awal pun ya percuma ya. Jam 10 malam tetap harus sudah bisa meninggalkan alun-alun ya. Oke, baik. Terus tadi juga ada yang bergabung dari Seruni terkait konvoy. Ini seperti apa, Nan? Jadi untuk konvoy jelas sangat dilarang. Jadi nanti pada malam pergantian tahun baru untuk konvoy dilarang. Jadi tidak ada kegiatan konvoy kendaraan R2 maupun R4. Nanti kalau ada memang kita nanti secara terpaksa akan kita tindak. Karena kita sebelum pelaksanaan operasi, karena kan juga lagi-lagi ada operasi Lilin Semeru 2021. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya nantinya pada saat perayaan tahun baru tidak ada lagi arak-arakan atau konvoyan, itu tidak ada. Karena juga sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya penindakan tentang knalpot brong. Untuk knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi akan kita tindak. Oke, baik. Ya, jadi ini sudah sangat jelas ya segala aturan terkait malam tahun baru sahabat di Sidoarjo. Ini sudah ada beberapa aturan yang perlu
dipatuhi ya oleh masyarakat Sidoarjo, termasuk untuk tidak memilih alun-alun Sidoarjo sebagai tempat untuk merayakan malam tahun baru, ataupun juga terkait dengan arak-arakan atau konvoy. Nah ini perlu untuk tidak dimasukkan dalam agenda malam tahun baru sepertinya ya. Oke. Lebih baik kita merayakan di rumah saja, Ya. berkumpul dengan keluarga, beribadah di rumah. Oke, baik. Nah, terakhir terkait dengan persiapan untuk menyambut malam tahun baru di Kabupaten Sidoarjo untuk tetap bisa membuat Sidoarjo tetap kondusif ya. Silakan mungkin ada pesan atau himbauannya, dan silakan. Ya baik. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Sidoarjo bahwasanya COVID-19 ini masih ada. Untuk mencegahnya lebih baik pada nanti saat pergantian malam tahun baru kita tidak usah merayakan yang secara berlebihan. Lebih baik kita merayakan di rumah, berkumpul bersama keluarga agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kalanya. Tambahkan, dan Mungkin Devi, itu aja ya. Iya. Jadi, cukup itu lah ya. Yang penting perayaan tahun baru di rumah saja. Di rumah saja. Oke. Ini ada tarian ya terakhir Oh, iya. ya. Boleh. Silakan. Kita juga punya parikan ini ya untuk masyarakat juga. Buah mawar tumbuh berduri, Bunga melati harum mewangi. jaga diri jaga hati. Bibur Nataru ojo neng di. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan. Semoga Sidoarjo tetap aman dan kondusif ya. Sampai jumpa lagi, dan selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.